Esensi dari perjumpaan kita adalah untuk sharing dan berbagi pengalaman bagaimana kita mensikapi tentang situasi yang baru atau yang disebut dalam topik kita adalah kenormalan yang baru dalam perspektif yang baru. Nah, saya ingin membahas mengenai topik ini terlebih dahulu, sebab istilah yang dipakai itu sesungguhnya banyak. Kalau yang kemarin-kemarin kita mengenal itu dengan istilah decoupling. Decoupling adalah keterlepasan. Jadi kalau kita mengendarakan mobil, istilah yang digunakan secara teknis, coupling itu akan membawa kita untuk perubahan dari gigi 1 ke gigi 2, gigi 3, demikian seterusnya dapat kita atur. Nah, decoupling ini adalah keterlepasan ketidaklurusan. Jadi kehidupan kita seolah-olah tidak lagi bisa secara linear terjadi dalam gradual, regenerasi secara gradual, tetapi ada lompatan-lompatan dari gigi 1 tiba-tiba harus ke gigi 4, misalnya begitu. Nah, itulah yang disebut sebagai decoupling. Istilah ini populer dalam dunia ekonomi dan dalam dunia politik, melihat situasi perkembangan yang serba sangat cepat. Maka istilah itu digunakan decoupling. Lalu ketika pandemi ini muncul istilah baru yang kita kenal dengan the new normal atau new normal. Sesungguhnya secara leksikal, kalau kita pahami normal itu kan perilaku yang dipergunakan untuk makhluk hidup yang tidak ada perubahan yang signifikan dengan kelompoknya. Jadi orang disebut normal itu kalau ia berperilaku yang tidak berbeda dengan kelompok lingkungannya, maka ia atau disebut sebagai orang normal. Tapi ketika semuanya misalnya kalau ke gereja pakai celana panjang, lalu tiba-tiba misalnya Pak Pendeta Elfriend ke gereja pakai celana kolor misalnya, nah orang akan mengatakan bahwa itu tidak normal, gitu kan? Karena normalnya yang dilakukan oleh banyak orang itu rapi pakai celana panjang. Nah itu disebut sebagai orang yang normal dan tidak normal. Nah bagaimana dengan new normal? Apakah perubahan ini berbeda dengan kelompok yang lain? Sementara kita tahu bahwa kelompok yang sedang berubah ini semua orang berubah. Pandemi ini mengubah banyak orang dan semua orang mengalami perubahan di semua negara. Sekarang lagi dibicarakan. Tentu istilah ini kemudian disepakati bersama oleh karena kita tahu bahwa istilah new normal ini pertama kali digunakan sudah lama. Konon ini tahun 2003, 30 April 2003 istilah the new normal ini sudah pernah digunakan. Nah, pertama kali digunakan oleh Roger McNamee, seorang investor teknologi yang mengulas sebuah artikel yang ditulis oleh Polly Labare di majalah Fast Company pada tanggal 30 April 2003. Nah, inilah yang istilah kemudian kita pakai sampai hari ini. Istilah the new normal adalah suatu waktu di mana kemungkinan besar kita atau semua orang itu terpaksa bersedia bermain dengan aturan yang baru untuk jangka panjang. Nah, inilah yang kemudian dipakai. Jadi kalau kita bicara soal istilah the new normal itu jangan dipisah-pisah dengan istilah normal, kemudian apa arti normal, enggak. The new normal adalah istilah baru yang dipakai untuk menggambarkan situasi di mana terjadi perubahan yang begitu besar, yang mana kita akhirnya terpaksa harus bersedia dengan peraturan-peraturan yang baru. Dan itu untuk jangka panjang. Jadi kalau hanya perubahan yang sebentar, itu bukan new normal. Karena new normal akan mengubah perilaku kehidupan menurut sebuah peraturan yang baru yang dibuat untuk jangka yang panjang. Nah, apakah itu baru pertama kali new normal itu terjadi, walaupun istilahnya tahun 2003 dan boomingnya dipakai sekarang oleh banyak orang di tahun 2020? Tentu tidak. Secara biblikal kita bisa melihat bahwa the new normal ini juga terjadi, kalau istilah pemahamannya tadi, kehidupan yang baru, aturan yang baru, disepakati berjangka panjang, itu terjadi juga di dalam kisah-kisah di Alkitab. Kita contoh misalnya, sejak musibahnya air bah datang, maka itu new normal. 8 orang dalam perahu bahtera ini kemudian menghidupi kehidupan baru, sementara semua makhluk, semua orang binasa, itu adalah the new normal, mulai sesuatu yang baru.
Nah, itu juga new normal. Nah, ketika kelompok Israel atau orang-orang keturunan Yakub ini berpindah ke tanah Mesir oleh karena Yusuf, lalu tinggal di Goshen, itu new normal. Mereka menghadapi situasi yang baru, aturan yang baru di negara yang baru, itu new normal bagi siapa? Bagi orang-orang Ibrani keturunannya Yakub, yang ini saudara-saudaranya Yusuf. Pada waktu itu mereka berkumpul. Saat mereka diusir keluar, mereka berjalan di padang gurun, itu new normal. Ada aturan baru. Aturannya siapa? Bukan lagi pemerintah Firaun yang mengatur kehidupan mereka, bukan lagi Yusuf yang pernah menjadi tangan kanannya Firaun, tetapi yang mengatur kehidupan langsung adalah Tuhan melalui Musa dalam hukum-hukumnya. Itu new normal. Untuk apa? Jangka yang panjang. 40 tahun perjalanan, kehidupan yang berubah di padang gurun berdasarkan pada hukum tiang awan, tiang api yang memimpin mereka dengan hukum-hukum Tuhan yang dinyatakan langsung kepada Musa, lalu itu menjadi new normal bagi orang Israel. Nah, saat mereka masuk ke tanah Kanaan, kembali pembagian wilayah, itu new normal bagi orang-orang Israel. Karena mereka sekarang harus mengatur polanya, pusatnya di mana, 12 suku tidak diajak kumpul lagi, sebagian suku ada di seberang sungai Yordan, yang lain sudah ada di dalam, lalu kemudian mereka harus berjuang sendiri-sendiri, ada ketegangan antara suku Benyamin dengan suku Yehuda, ada ketegangan di sana-sini, lalu dipusatkan dengan raja. Harus ada yang mengikat. Nah, sekarang itu new normal lagi, mereka punya raja. Nah, ketika mereka punya raja, mereka diatur oleh raja, mereka membayar upeti kepada raja, budak-budak, selir-selir terjadi, maka itu normal, karena raja representasi hadirnya Tuhan. Raja, imam pada waktu itu adalah representasi hadirnya Tuhan. Apakah Imam Abiatar, Sadok, atau siapapun yang kemudian dari keturunan itu menjadi pusatnya, di mana kebenaran hukum kehidupan ditata dengan munculnya Bait Allah. Bait Allah itu menjadi new normal. Yerusalem menjadi pusat, Bait Allah menjadi pusat, sehingga semuanya kiblatnya ke sana. Tidak boleh membangun miniatur yang lain dari Bait Allah itu di tempat yang lain. Itu bisa digeruduk sama suku-suku Israel, misalnya begitu. Tidak boleh itu. Harus ada, mereka pusatnya cuma satu, kiblatnya cuma satu. Nah, itu kemudian setelah pembuangan dihancurkan di Babel, Asyur, mereka harus new normal lagi. Sebagai orang-orang yang nggak punya kiblat, nggak punya Yerusalem, temboknya runtuh, baitnya runtuh, nggak ada raja, mereka harus new normal lagi. Maka siapa yang memimpin mereka? Yang memimpin mereka adalah nabi-nabi yang memberikan harapan sekian ratus tahun mereka harus hidup dalam penindasan, mereka berteriak, mereka mengharap, itu new normal. Sampai kepada perjanjian baru, ya new normal lagi. Ketika Yesus khususnya, bukan Injil saya rasa, khususnya Injil itu pemulaan, tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta yang kemarin kita rayakan, itu mereka menghadapi satu situasi yang baru, yang new normal baru. Kenapa? Sebelumnya, waktu zaman Tuhan Yesus, memang itu belum terlalu ditegaskan, hanya 3 tahun Yesus berkarya, itu belum terlalu ditegaskan. Sebab ibadahnya masih di Bait Allah. Sebab fokusnya masih di Yerusalem. Sebab orang-orang masih menganut kepada pola kehidupan beriman yang sama dengan tradisi Yahudi. Soal makan, soal haram, soal sabat, soal apa, masih pada pola yang mirip. Cuman ada kegerakan-kegerakan komplit yang lebih lengkap yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk merevisi, memberikan jiwa dari hukum yang tertulis, menjadi hukum yang terperilakukan. Dari loh-loh batu menjadi loh-loh hati yang menjadikan firman itu menjadi lebih hidup, atau istilah yang digunakan adalah tergenapi. Loh-loh itu huruf menjadi perilaku yang dihidupin oleh karya-karya dan kuasa Tuhan. Sehingga mereka berkata, orang ini berkhotbah dengan kuasa. Lalu ada kuasa penyembuhan, ada kuasa mukjizat, ada kuasa untuk mencingkap tabir dari seluruh nubuatan para nabi, kitab perjanjian lama menjadi lebih clear, jelas. Tetapi new normal memasuki ketika Yesus naik, dan Yesus tidak ada bersama dengan mereka, maka disitulah muncul Roh Kudus, Pentakosta, yang hari Minggu yang lalu kita rayakan hari Pentakosta. Sejak turunnya Roh Kudus, maka kiblatnya sudah tidak lagi di Yerusalem. Maka kiblatnya tidak lagi di Bait Allah.
maka kiblatnya tidak lagi kepada keturunan orang-orang Yahudi dalam tradisi Yahudi. Tapi ada kiblat baru yang menjadi misi baru, yang menjadi culture baru, yang menjadi nilai baru. Nah, itulah yang kita membacanya. Next dari teks ini. Silakan slide-nya digeser. Slide-nya bisa digeser. Ya, saya lanjutkan saja sambil slide nanti digeser. Ada satu perintah yang baru dari Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Ini adalah perintah the new normal yang baru, khususnya dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Nah, teks ini itu kerap kali kita, ini next lagi. Nah, ya, next lagi. Nanti saya jelaskan 4 hal ini. Tapi saya ingin membacakan dalam Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama, ayat yang ke-8, ayat ini kerap kali dipakai untuk landasan dasar penginjilan. Jadi pada saat Yesus naik ke surga, maka ia berjanji akan menerima kuasa, Roh Kudus turun, dan dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ada kiblat baru. Tidak hanya di Yerusalem. Bayangkan ini kalau ayat ini terbaca oleh orang-orang Yahudi, ini sebuah rebellion, ini sebuah pemberontakan, ini sebuah ajaran yang memaksa harus terpisah dari orang Yahudi. Agama Yahudi, kekristenan awal itu harus kita pahami, ia masih dalam tradisi akar Yahudi. Petrus, Yakobus itu masih ada dalam tradisi akar Yahudi. Soal sunat, soal ibadah, soal yang lain-lain itu masih berakar pada orang-orang Yahudi. Yang beda adalah penggenapannya, yang beda adalah penekanan tentang kasih yang melengkapi dari hukum, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, tapi saat itu Tuhan Yesus tidak mengatakan pada hukum ini tidak berlaku, satu iota pun tidak akan digantikan, tapi digenapi. Jadi, tapi sejak ayat ini muncul, Yesus naik dan ayat ini muncul, maka ini pemberontakan dalam tanda kutip. Maka ini pembaharuan dalam pengertian kita hari ini. Maka ini adalah new normal yang dalam bahasa kita. Yakni ada perubahan. Kamu tidak akan stay lagi di Yerusalem. Tapi kamu harus pergi kemana? Ke seluruh Yudea, bahkan nembus ke Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini perintah, ini sebuah ajakan yang baru. Jadi kalau kita kaitkan dengan the new normal, setiap perubahan sejarah itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Artinya begini, jangan terlalu paranoid, panik untuk melihat perubahan-perubahan ini. Kenyamanan, kehidupan, pola-pola kita memang diizinkan Tuhan digoncang dalam situasi baru. Bukankah sejarah suci, sejarah Alkitab berbicara mengenai perubahan-perubahan baru? Yang tadi saya katakan, ada perubahan dari Taman Eden ke dunia, ada perubahan dari zaman air bah kepada pola yang baru, ada perubahan kepada keturunan-keturunan Yusuf di Mesir, dan di perjalanan di tanah di padang gurun, lalu masuk ke tanah perjanjian, ada pembuangan, ada zaman di mana Yesus memulai, tapi juga ada penguatan di mana Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa. Jadi poinnya adalah dalam sebuah perubahan-perubahan itu kita harus yakin untuk melihat bahwa ada 4 perspektif. Nah, tema kita kan new normal atau kenormalan yang baru dan perspektif yang baru. Nah, saya ingin menawarkan 4 perspektif yang sekiranya bisa kita mulai pikirkan sebagai gereja. Tentu jangan panik, tentu jangan merespon secara negatif, tentu jangan nanti bagaimana, nanti kita akan diskusikan dalam perspektif 4 poin ini. Tapi 4 perspektif yang pertama adalah tahu dan sadari betul bahwa sekarang gereja itu bukan tempel di Yerusalem.
Gereja itu bukan lagi tempat, bukan lagi pusat, bukan lagi kiblat. Bukankah Yesus pernah berkata kepada orang Samaria, akan tiba waktunya di mana penyembah-penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran, dan tidak lagi di gunung ini atau itu, tidak lagi di tempat ini atau di kiblat itu. Maka gereja adalah tubuh Kristus. Nah, itu yang harus kita lihat sebagai perspektif yang pertama. Perspektif yang pertama adalah gereja sekarang adalah tubuh Kristus. Jemaat itu adalah tubuh Kristus. Yesus katakan, kamu adalah tubuh Kristus. Jadi, konteks ini harus kita pahami dalam perspektif yang baru. Jadi, kalau kita dalam perspektif yang baru, maka ketika kita bergereja, dan ketika kita tidak bisa lagi bergereja dalam konteks gedung, maka kita tidak kehilangan iman kita, karena kita percaya bahwa perspektif kehidupan iman dan persekutuan kita adalah gereja sebagai tubuh Kristus yang hidup. Ini yang pertama. Gereja sebagai tubuh Kristus yang hidup. Jadi kalau tubuh Kristus yang hidup, ya ia beradaptasi dengan lingkungan. Ya ia berjalan dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau Kristus adalah tubuh, gereja adalah tubuh hidup, maka ketika gedung tertutup, lockdown, terkunci, tidak bisa lagi, maka kita tetap bisa bersekutu. Karena gereja adalah tubuh Kristus yang hidup. Kalau kita tidak hidup, kalau kita tempat, kalau kita tempel, kalau kita bangunan, maka mati. Ketika gereja hanya dimaknai sebagai bangunan, maka kita mati. Bukankah justru ini yang baik, di mana gereja ada tubuh Kristus yang hidup? Yang kedua, ayat yang tidak saya baca, tentu ada di dalam Roma, pada pasal ke-8, ayat 38 sampai dengan 39. Sekali lagi, Roma pada pasal 8, ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia katakan, sebab aku ya. Jadi sebab kita, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan BGMB 1, yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah atau aturan-aturan pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, termasuk corona dan virus, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak bisa oleh karena situasi, kondisi peperangan, kondisi musibah, bencana alam, kondisi wabah penyakit, itu memisahkan kita dari persekutuan kita dengan Kristus. Tidak, karena apa? Gereja adalah tubuh Kristus yang hidup. Jadi jangan sampai kita, para pendeta, itu justru menjadi orang yang pertama yang mengeluh terhadap tidak bisanya bergereja. Jangan sampai kita, pendeta, itu mengeluh sebagai orang yang pertama ketika keuangan gereja menurun. Jangan sampai kita sebagai pendeta atau hamba-hamba Tuhan itu mengeluh ketika kita tidak lagi bisa mendapati kebiasaan-kebiasaan khotbah di atas mimbar dengan situasi-situasi yang selama ini kita nikmati atau jalan. Kita harus yakin bahwa walaupun situasi apapun, kalau kita mengingat dalam Perjanjian Lama itu ada 4 peristiwa yang disebut sebagai bencana besar yang mengubah banyak. 1, itu peperangan, ancaman musuh. 2, itu bencana, paceklik, kekeringan panjang, itu mengubah banyak. Yang ketiga, belalang pelahap secara terjadi krisis yang besar dalam pangan ekonomi. Yang keempat adalah wabah penyakit. Nah, itu sampar tentunya pada waktu itu. 4 ini adalah bencana yang begitu besar, membuat umat pasti mengalami situasi yang sangat-sangat berat. Tapi 4 ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Termasuk corona, COVID-19 ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Baru-baru ini ketemu Pak
Jokowi dengan beberapa pimpinan PGI. Dia juga mengatakan bahwa yang penting itu tolong jangan panik lah. Sebab kepanikan itu yang membuat situasi menjadi tidak bisa terkendali dengan baik. Satu, jangan panik. Yang kedua, kehidupan ekonomi Indonesia ini masih agak lumayan. Di antara semua negara-negara yang sedang merosot, maka ada 3 negara yang ekonominya itu positif. India 1,9 kalau nggak salah kenaikannya, lalu Cina 1,2, Indonesia 0,5. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dulu sampai 5%, sekarang cuma 0,5, itu masih mending karena masih positif, tidak negatif. Tidak jeblok, kira-kira begitu. Itu yang dikatakan oleh Presiden. Masih ada 120 provinsi yang tidak terkena secara langsung dari wabah ini. Artinya, masih bisa dilakukan juga hal-hal secara protokoler kehidupan, iman kita itu tergantung pada pemimpin-pemimpin agama yang punya umat untuk menenangkan umat dan menghadapi bersama dan hidup dalam situasi seperti ini. Kalau presiden saja itu menenangkan bahwa yuk jangan sampai Indonesia bubar pecah hanya karena situasi yang seperti ini. Jangan sampai Indonesia terjadi situasi kerusuhan seperti di Amerika yang berujung pada nanti ada ujung pada pemakzulan Trump. Tetapi Indonesia harus menjaga situasinya supaya tidak ada sesuatu hal yang bisa memisahkan persatuan dan kesatuan kita sebagai satu bangsa Indonesia. Tidak juga penyakit, tidak juga resesi. Kalau presiden aja berpikir begitu, apalagi kita. Kita orang beriman, tentu kepada Kristus tidak ada satu kuasa pun, bahkan penderitaan, bahkan kematian, bahkan ancaman apapun juga, penganiayaan, itu tidak akan bisa memisahkan kita dari Kristus. Karena itu semangati jemaat. Semangati agar mereka tetap tidak apa-apa. Kita tidak bisa bertemu di gereja, tapi kita masih bisa bersekutu. Nah, itu adalah poin pertama yang harus kita ajarkan dalam perspektif yang baru adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, Yang kedua adalah kita perlu membuat refleksi terhadap panggilan bergereja. Refleksi panggilan bergereja ini ada 5C. Nah, nanti bisa didiskusikan atau suatu saat di dalam. Jadi, situasi yang baru normal ini, ya kita sekarang tubuh Kristus nih. Tapi apa yang harus kita lakukan? Itu menjadi lebih penting daripada bertanya mengapa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Satu, pahami konteks dan kontennya. Kita harus tahu bahwa konteks dan konten kita itu harus kita hidupi dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa konten kita apa sih? Injil. Konten kita apa sih? Berita, penyelamatan dan keselamatan. Itu tetap dipegang. Di situasi konteks seperti apa? Ya, di situasi konteks semuanya baik-baik saja. Atau di konteks situasi pandemi, atau di konteks peperangan, atau di konteks situasi paceklik panjang, atau resesi, konten yang kita bawa tetap sama. Jadi, sekarang ini yang banyak disebarkan oleh pendeta gereja, khotbah, atau diskusi-diskusi itu ke konteks, bukan ke konten. Sehingga orang lebih banyak berbicara mengenai konteks kita apa, situasi begini, lalu berita ini, dan itu lebih banyak di-share-kan, sehingga umat menjadi kacau karena kontennya nggak jelas. Sehingga khotbah-khotbah kita hanya bersangkut paut dengan situasi yang ada, ketakutan, kegentaran, tetapi konten tentang Injil sampai ke ujung bumi itu tidak digarap dengan baik. Karena refleksi kita tetap sama. Baik situasi kemarin, ketika kita tidak mengalami musibah, ketika kita ada dalam situasi baik-baik saja, ketika GKMI masih kecil-kecil saja, dengan 15.000, maupun sekarang ini dibuka kemungkinan untuk menjadi besar, saya katakan dibuka kemungkinan menjadi besar itu kan karena terbuka semuanya. Nggak ada gereja besar, nggak ada gereja kecil sekarang. Semuanya itu membutuhkan Injil. Kalau kita betul-betul memasuki itu, maka kita bisa meraih banyak pendengar, banyak pembicara, bahkan nembus ke orang-orang yang tidak Kristen. Nah, ini kontennya tetap harus dipeliharakan dengan struktur iman Injili yang kuat. Jadi konten dan konteks itu harus digarap dengan baik. Ya, ingatkan bahwa pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, PGMB 1 tetap bicara soal kontennya. Konten Injil, konten firman Tuhan, konten penguatan tentang bagaimana firman Tuhan itu
dihidupi oleh umat di konteks apapun. Oke. Jadi kalau kita khotbah jangan terlalu banyak di konteksnya, tapi ke kontennya lebih banyak. Misalnya saat-saat ini kita ada dalam pencurahan Roh Kudus. Bagaimana kita bicara soal karunia-karunia roh. Nah itu lebih baik dibicarakan secara mendalam. Karunia-karunia roh itu ada 9 karunia roh, ada 9 buah roh, dan bagaimana setelah kita bukti dari orang mengalami pencurahan Roh Kudus menjadi lebih rohani, itu dalam konten seperti apa. Nah jemaat perlu itu. Jemaat perlu. Sebab roh yang ada dalam diri mereka akan mampu untuk menangani banyak hal, termasuk imun badi mereka bertumbuh. Karena apa? Kontennya benar. Kontennya benar. Yang kedua adalah courage atau kekuatan, penguatan, saling menguatkan, saling mendukung lah. Cari penguatan-penguatan yang memang dalam tata bahasa yang menguatkan. Lalu adalah conviction. Ya kita lihat lagi conviction kita, pengakuan iman kita, ajaran kita. Nah, tentu ini akan kita lihat dan kaji justru di akar-akar ajaran kita itulah kita harus berdiri juga. Artinya, conviction of faith kita itu bagaimana? Jangan ditinggalkan. Jadi orang di tengah kegolakan perahu yang terguncang besar oleh badai, maka jangkar itu diperlukan. Supaya kita itu tidak terombang-ambing. Maka conviction kita, pengajaran kita, pengakuan iman kita tetap diajarkan kepada jemaat. Termasuk sekolah minggu. Supaya di tengah badai situasi apapun, nanti anak ingat bahwa dasar call tempatku bersandar itu apa, aku tahu. Misalnya, di tengah situasi seperti ini, aku akan percaya kepada Tuhan itu seperti apa? Pengakuan iman rasuli, kita mengatakan bahwa aku percaya kepada Bapa Khalik langit dan bumi yang memelihara kehidupan kita dan seluruh umat itu seperti apa. Nah, pokok-pokok conviction seperti itu yang menjadi penting untuk menjadi konten ajaran kita. Yang keempat adalah community. Ya, community adalah komunitas kita. Berubah. Perilaku kehidupan bergereja kita berubah. Tapi community kita terbuka. Ada 2 community yang sangat ini harus kita kuatin. 1, keluarga. Itulah sebabnya, saudara-saudara tahu bahwa di MK, renungan MK, sudah saya ubah kepada model liturgi praktis untuk keluarga, ibadah dalam keluarga. Betapa banyak sekali keluarga-keluarga yang tidak beribadah. Betapa banyak sekali keluarga-keluarga pendeta yang juga tidak beribadah. Karena terlalu sibuk melayani di gereja. Ibadah online itu bukan ibadah keluarga. Ibadah online hari Minggu adalah ibadah gereja yang dilakukan secara online. Beda dengan ibadah keluarga. Ibadah keluarga adalah ibadah yang dipimpin langsung oleh kepala keluarga atau istrinya atau anak sulung yang dilantik untuk memimpin. Jadi ibadah yang memang dilakukan rutin harian di keluarga masing-masing. Itulah komunitas kita. Nah, di situasi sekarang ini kesempatan yang baik. Sebab kalau kita tidak lagi menegakkan ibadah keluarga sebagai komunitas kita, maka setelah ini semuanya kita lewati dalam 3 bulan, kebiasaannya adalah kebiasaan nonton TV, kebiasaan main game, kebiasaan nggak tahu apa yang dikerjakan, kebiasaan malas-malasan, dan di momen yang baik ini sudah lewat karena kita tidak lakukan ibadah keluarga. Ibadah keluarga is wajib sebagai komunitas kita. Sebagaimana kisah para rasul menjelaskan, ketika turunnya Roh Kudus, mereka bersekutu di bait Allah dan di rumah-rumah memecah roti. Itu sebabnya Tuhan menyukai mereka dan menambahkan jumlah mereka. Ini kesempatan baik bagi kekristenan untuk solid melakukan pemulihan melalui keluarga. Kalau tidak dikerjakan, maka repot kita. Kita akan mengalami kegoncangan yang lebih besar lagi. Jadi kegoncangan di mana kita kehilangan lost generation anak-anak kita untuk tidak beribadah. Saya jelaskan kepada anak-anak saya kenapa kita harus beribadah. Nanti suatu saat papa, mama nggak ada. Kamu yang harus mimpin ibadah dalam keluarga. Nah ini adalah community yang baru. Ini adalah gereja diaspora. Ini adalah gereja yang tidak lagi berkiblat di Yerusalem. Ini adalah gereja yang sampai ke ujung bumi. Dan itu sebabnya maka diperlukan C yang terakhir, kreativitas.
creativity untuk mengembangkan pola yang baru. Yuk kita responi ini, kalau konteksnya dan konten dan konteksnya sudah benar, lalu kita punya keberanian, semangat, spirit, karena Roh Kudus telah memberkati kita, karunia kita dikembangkan, kita punya conviction yang jelas, ini karya Tuhan, ini waktunya, ini masanya, ini momentumnya, ini kairos Tuhan. Maka komunitas saya mulai dari keluarga, dan saya mulai dengan gereja, dan online secara komunitas yang kedua adalah komunitas virtual, yang siapa saja bisa saya jangkau, siapa saja bisa saya muridkan, dan terakhir adalah kreativitas. Nah, itu adalah poin kedua soal refleksi dan panggilan bergereja. Yang ketiga sekarang, next. Ya, ini membangun ibadah atau membangun digital church. Ya, mau tidak mau, kita ke depan akan menjadi digital church. Virtual church, komunitas virtual yang ada di gereja. Karena itu ibadah online itu sudah mulai kita lakukan. Dulu kita nggak berpikir untuk lakukan ibadah online ini. Dulu kita nggak berpikir karena ketika kita membangun gereja, kita tidak tata dengan sound system, kedap, dan lighting-nya adalah untuk virtual. Dulu kita nggak pernah berpikir bahwa sekaligus streaming. Sekarang mau tidak mau, kita harus mulai mikir bahwa gereja ke depan itu virtual, gereja online. Kenapa? Ketika peraturan baru nanti, protokol baru nanti, maka gereja kami ARK itu paling muat cuma 50 kursi. Kalau sebelumnya yang ibadah bisa 120, bisa banyak kursi, sekarang harus 50 saja. Jaraknya 1 meter, 1 meter, 1 meter. Protokol. Sekarang harus nyanyi juga pakai masker. Sekarang jadi semuanya. Dan orang-orang tua pasti akan berpikir ulang untuk ke gereja. Mengapa? Karena corona adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa selesai dalam 1-2 tahun ini. Dokter ahli mengatakan bahwa kalau bisa ditemukan vaksin secara normal loh ya, kalau ini konspirasi nggak ngerti. Kalau ini konspirasi sudah ditemukan vaksin baru diedarkan virusnya ya nggak ngerti. Tapi kalau kita berpikir secara normal bahwa ini satu wabah betul-betul normal, maka ditemukan vaksin itu 2 tahun ke depan. Vaksin yang sebelumnya aja belum ditemukan. Nah itu sebabnya kalau kita berpikir bahwa situasi ke depan, maka orang-orang tua pasti akan berpikir memilih di gereja, di rumah. Jadi gereja tetap ibadah untuk orang-orang tertentu, sementara ibadah offline, sementara ibadah reguler ketemu, dilakukan secara streaming dan orang beribadah di rumah, sebagian orang-orang tua. Demikian juga dengan pengajaran sekolah minggu akan berubah drastis. Orang juga berpikir anak-anak ini adalah anak-anak yang susah untuk bisa menjaga distancing-nya. Mereka bisa rebut-rebutan masker, mereka bisa tarik-tarian, mereka bisa menyentuh, mereka bisa macam-macam. Satu anak ketularan, maka pulang, maka opungnya, maka kakeknya, maka orang tuanya yang rentan, itu bisa ketularan. Dan bisa sakit, dan bisa meninggal. Nah, ini menjadi problem persoalan kita. Jadi orang pasti akan berpikir ulang ke depan ini. Semoga sih tidak. Ini hanya prediksi. Di mana kehidupan gereja akan mengalami perubahan. Kalau ini nggak ditemukan vaksinnya, dan social distancing, physical distancing, atau community distancing ini nanti akan dibentuk dalam ibadah-ibadah kita dengan protokoler yang sudah diatur sedemikian rupa, maka kita tidak bisa melakukan secara baik. Khotbah pun juga cukup pendek, disuruh pendek-pendek saja. Mungkin cuma 5-10 menit saja. Lalu pengembalaan dan pemuritan harus kita lakukan betul-betul. Maka itu tidak bisa tidak, kita harus gandeng keluarga. Mau tidak mau, keluarga harus melakukan ibadah mereka, dan kita dampingi memberikan materinya. Pendeta, tugas hamba Tuhan, tugas gembala sekarang adalah menyediakan materi pemuritan, penggembalaan untuk keluarga. Jadi kalau dulu ia pusat, kalau dulu orang konseling ke gereja, kalau dulu ia sebagai imam yang ngatur semuanya, sekarang sudah berubah. New order, new normal. Di mana kita harus memperlengkapi sang ayah, sang ibu, kepala rumah tangga untuk melakukan sebuah pembinaan pemuritan keluarga. Dan kita yang mulai untuk menyediakan bahannya, untuk melatih mereka. Jadi tidak bisa dibiarkan loh ya. Itu berarti apa? Itu berarti keluarga pendeta harus melakukan. Itu berarti tiap pagi kita harus bangun pagi, menyediakan materi, makanan untuk keluarga jemaat kita dengan materi yang kita siapkan. Singkat saja, misalnya sekarang, apa yang saya lakukan kan mudah sekali. Cuman berupa teks bacaannya,
refleksi pertanyaannya, ada pengantarnya, lalu dikasih lagu-lagu di mana? Lagu-lagu di YouTube sudah banyak. Tuhan sudah menyediakannya. Lewat teknologi, banyak orang yang mengarang lagu bagus-bagus, tinggal diklik saja, dicantumkan, orang sudah bisa beribadah. Nggak punya gitar, bisa nyanyi kok. Nggak bisa main musik, bisa nyanyi sama-sama. Dan itu semuanya bisa dilakukan. Dan tools ini tolong teman-teman buat bahan pemuridan untuk keluarga. PGMW harus memprogramkan ini, mendesakkan supaya keluarga-keluarga beribadah. Sinode juga begitu. BPH Sinode harus melakukan. Dari atas kepala sampai bawah harus melakukannya. Kalau tidak, umat juga mengatakan, rohnya nggak turun dari atas kok. Spiritnya nggak kerasa. Karena apa? Nggak dilakukan. Maka buat bahan. Yang terakhir adalah untuk membangun digital church adalah melakukan media ministry. Ya, media ministry. Ini pelayanan yang luar biasa. Waktu saya di Iktus dulu, waktu saya siaran, itu nembus tembok, nembus dinding, nembus rumah, nembus agama, nembus suku. Semua orang bisa dengar. Nah, sekarang kesempatan bagi kita untuk nembus semua pelayanan lewat media ministry. Kalau kita ngomong sedikit saja, tapi dilengkapi dengan video klip, dilengkapi dengan kisah-kisah kesaksian orang, dilengkapi dengan cerita-cerita lucu, itu sudah bisa dikemas dengan teknologi dan kita menghubungkan dan mengcombine itu menjadi bagus, sudah bisa. Kita ngomong sedikit, ditulis saja cuman audio suara kita aktif mulai membuat dan menyebarkannya, dan gereja punya anggaran untuk media ministry. Ketika saya masuk ke ARK, sejak awal 5 tahun yang lalu, saya mengatakan 3 unit ministry yang kita bangun. Yang pertama adalah unit ministry keluarga, yang kedua adalah unit ministry diakonia, yang ketiga adalah unit ministry media. Harus, sebab itu 5 tahun yang lalu sudah dibentuk. Sekarang baru kebutuhannya terasa. Unit ministry keluarga dibangun oleh AFC, Ani yang pegang. Unit diakonia, pelayanan-pelayanan sosial dan diskusi antar agama, itu dipegang oleh Risma. Dan sekarang anak-anak muda pegang media. Itu 3 unit ini sudah menjadi bagian dari unit gereja yang dibutuhkan di masa depan. Di masa sekarang lah. Seharusnya sudah 5 tahun yang lalu. Dan ke depan makin lagi. Nah, berikutnya adalah yang keempat, yang tadi unit ministry itu ditegaskan lagi 3-4 adalah penginjilan lewat media. Ya, sekarang itu eranya penginjilannya lewat media. Targetmu tentukan. Ada yang menyasar target orang-orang tua, oke. Gunakan dengan bahasa orang tua. Saya suka dengan khotbahnya Pastor Romo, orang Katolik itu kalau khotbah sederhana, lucu, pakai contoh celana jahit, pakai contoh duit, pakai contoh ayam, pakai itu sederhana, masuk untuk orang-orang tua untuk sederhana. Pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Pakai bahasa daerahmu nggak apa-apa. Karena masih banyak orang yang perlu disentuh juga orang-orang tua, orang-orang yang generasi baby boomers, untuk dengan media pelayanan seperti ini ya simple, sederhana. Nggak usah, modelnya harus ditata, jangan model yang gitu-gitu terus. Modelmu harus ditata dengan lebih simple, ngomongnya tenang, suaranya diatur, supaya nanti ini komunikasi dari hati. Simple aja, cuma 1-2 menit, itu sudah cukup. Dengan contoh-contoh yang nggak usah tiap hari lah. Kalau kita buat seminggu sekali aja khusus untuk market ini, kita sebarkan di Kompak, kita sebarkan di Lansia, kita sebarkan, itu sudah orang terhibur katanya. Atau marketnya kita adalah anak-anak muda. Bahasa kita sudah nggak bisa, harus pakai bahasa anak muda. Dengan apa? Membentuk SDM, tim kreatif. Nggak bisa, kalau dulu kita sendiri ya, pendeta sendiri, melakukannya sendiri. Sekarang nggak bisa. Yuk butuh anak-anak muda, bahkan kontennya itu yuk diskusi, kita diskusi dengan anak-anak muda. Bahasanya apa sekarang? Pola pikirnya apa anak-anak muda itu? Nah, artinya SDM ini sedang unit yang menjadi baru. Tim kita, asisten gembala kita, sekarang adalah orang-orang yang memang well informed dengan dunia media, digital, dan ahli. Dan mereka tahu gitu, kapan-kapan mereka harus publish launching-nya, posting-nya di mana, itu mereka harus tahu. Channel-nya bagaimana, jam berapa, mereka yang lebih tahu.
Jadi bila perlu tuh kita sebagai penasihat tapi memberdayakan anak-anak muda dengan tim kreatif mereka untuk membuat pelayanan ini ke depan. Jadi generasi baby boomers, generasi senior, generasi X seperti saya, generasi X itu harus mulai sadar bahwa mulailah lihat milenial digital sebagai SDM kita yang kita pakai untuk ke depan karena gerejanya virtual. Sementara gereja offline, gereja reguler, gereja pertemuan, gereja konvensional masih jalan, nanti ya tidak apa-apa, jalani saja. Tapi harus pada saat yang sama, mulai pikirkan podcast, mulai pikirkan IG Live, mulai pikirkan yang lain, radio, streaming, apapun juga mulai pikirkan. Dan itu hanya bisa kalau melibatkan anak muda. Kalau nggak anak muda, nggak bisa. Kita itu sudah susah belajar. Kita kalau susah belajar itu menegaskan, ya bisanya begini, maunya ya begini. Lalu yang lebih parah adalah, yang begini ini yang benar. Nah itu karena kita bisanya begini, tapi kemudian kita mengatakan, yang begini itu yang Alkitabiah, yang begini itu yang benar. Yang benar aja. Konten harus dipelajari, tapi konteks jangan dilupakan. Kontenmu bisa benar, konteksnya harus berubah. Karena itu SDM harus diperhatikan konten konteksnya dan communicable serta relevan dengan situasi yang sekarang. Bayangkan sekarang ini banyak sekali orang-orang sudah mengembangkan model webinar, psikolog, marketer, bahkan training untuk emosi, training macam-macam itu banyak muncul dan mereka sudah melatih diri dengan luar biasa untuk tampil secara digital. Dan itu sudah artinya sudah terjual secara komunikasi bahasa dan digitalnya sudah menjual. Nah kita itu belum gitu, kita masih maaf ya beberapa mungkin bisa berargumentasi ya, khotbahnya masih dengan pola yang lama dilihat dari jauh, ekspresi mimiknya nggak kelihatan. Ketika berkisah bercerita nggak ada soul-nya, membaca lalu ya cuman flat dilihat dari jauh. Itu kalau kita lihat anak-anak muda suruh nonton begitu kira-kira. Adakan survei aja. Ketika anak-anak muda nonton seperti itu, bosan nggak? Bosan. Karena itu buat sesuatu yang kreatif dengan angle yang dimensi dan tiga dimensinya main. Jangan flat. Sejak awal sampai akhir khotbahnya disorot hanya dari satu sisi depan. Tapi Pak, punyanya itu aja ya Pak. Enggak, sekarang pakai HP aja bisa. Pakai HP, serahkan pada anak-anak muda untuk garap itu bisa. Jadi bisa divariasi, background bisa diatur gitu untuk pembinaan, pemulitan itu. Kontennya dipikirkan dengan sungguh-sungguh ke konteksnya, communicable-nya itu harus dipikirkan yang relevan. Orang bercerita tapi mimiknya nggak kelihatan, padamu mimikmu aja kita otot-ototnya tuh banyak, sedih, senang, ekspresif, itu kan kelihatan dari mukanya sedang berkomunikasi. Nah kalau lihat dari jauh aja gitu ya repot gitu. Tapi juga jangan mengatakan, loh ini ibadah Pak, dari dulu ibadah ya begitu, caranya harus begini, jangan diubah-ubah. Ya terserah ya, tapi dunia akan berubah kok. Ini kita mengatakan ini ibadah, iya, tapi prinsipnya orang yang sedang di HP dan di laptop dan di TV itu nonton. Tapi iya, tapi ini loh ke depan itu orang akan nonton. Orang bisa skip kok. Loh, tapi jemaat saya masih ngikuti dari awal sampai akhir. Ya, jemaatmu berapa saja sih. Kalau kita mau ke depan ya harus lihat servisnya itu walaupun simpel sederhana, yang penting isinya bukan, yang penting juga kemasannya. Coba lakukan secara itu. Tingkatkan, jangan sudah 3 bulan atau hampir 3 bulan kok sama terus sejak awal. Tingkatkan, evaluasi. Di tempat kami itu senantiasa dievaluasi. Habis tampil ditayangkan hari Minggu itu, maka setelah itu dibuka evaluasi di antara pengurus. Ini kurang begini, suaranya kurang ini ekspresinya tidak kegelapan, ini blur di sini. Orang cerewet. Tapi sampai yang buat ini juga rasanya sudah nggak dibayar, volunteer, tapi dikritikin demi kemajuan dan kebaikan. Jadi tolong ditata sedemikian rupa dengan pola konsep yang memang nanti ke depan. Ibadah dijaga, ya boleh. Simbol-simbol liturgis dilakukan, iya.
tongkrongan di situ tetap dipakai ibadah, seperti ibadah di gereja, iya. Tapi juga kita perlu lihat bahwa ada variasi-variasi yang diperlukan. Mungkin di luar ibadah murah, kita membuat rekaman-rekaman yang bagus lah, dengan kualitas. Contoh. Rekaman yang dibuat oleh Evelyn Jingga, yang kemudian diikuti oleh Jackson, itu kan bagus. Mengulik rasa dengan kata. Itu. Dia menggunakan kata-kata dan teknik serta sound yang sangat bagus, kamera yang bagus. Sehingga dari jauh suaranya jelas. Sehingga ada orang-orang yang sengaja ngambil. Nah, sementara kita kan masih pakai HP, dicepet di depan kita, lalu kita ngomong sendiri, lalu tangan kita juga kelihatan saat menghidupkan dan mematikan. Ya, gitu aja. Itu sudah 2 bulan, tapi ya begitu aja, nggak ada perubahan. Lama-lama yang ngikuti bosen kan. Coba lihat, yang ngikutin lama-lama tinggal sedikit. Karena apa? Ya begitu-begitu aja. Tapi kalau mau coba memikirkan kontennya, dipikirkan, bahasanya dipilih, lalu juga dipersiapkan, itu disebar, itu bisa nyebar dari satu grup ke grup yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, dan itu bisa memberkati banyak orang. Dan itu sarana penginjilan kita. Karena itu mari, kuasa itu diberikan kepada kita. Maka pergi, lakukan, mulai dari Yerusalem, sampai ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kerjakan itu dengan mengembangkan, cari kontennya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau itu, Tuhan akan tambahkan. Kalau itu, keterampilan itu ditambahkan. Tapi tidak punya alat itu, ditambahkan kalau kita serius. Tapi tidak punya sound system ini, Pak, nanti akan ditambahkan. Kalau kita serius. Maka, janganlah kita khawatir oleh banyak hal. Saya tidak bisa. Bisa. Masa kita nggak bisa? Kalau kita dibuang betul-betul di tanah pembuangan, ya kita harus bisa menyesuaikan. Kalau kita disapu oleh Tuhan dalam air paling besar, harus mulai dari 8 orang, ya harus mulai. Kalau kita menghadapi situasi yang baru, ditinggal Tuhan pergi, ya nggak tahu bagaimana, ya Roh Kudus dicurahkan, ya akan bisa menghidupinya. Manusia itu makhluk adaptif. Nah, kalau yang lain itu beradaptasinya cepat, saya harap gereja GKMI yang kemarin kecil, secara tradisi kecil, ini berkesempatan untuk menjadi gereja yang leading, besar. Kalau kita kemarin kalah, bersaing, kalau saya gunakan kata bersaing ini kurang bagus ya, karena gereja-gereja yang lain kan sudah besar karena suku, karena tradisi, karena memang area daerah. Karena dari daerah itu, maka gereja itu menjadi ada. Dengan aliran dan kesukuannya, dan kedaerahan, dan denominasinya. GKMI nggak jelas. Kecil, nyebar-nyebar, nggak jelas. Tapi sekarang harus jelas. GKMI harus mulai sesuatu, melahirkan sesuatu, gerakan sesuatu, ambil start posisi ini untuk leading dalam pemberitaan Injil. Kalau kontennya jelas GKMI akan dilihat, oh GKMI itu menarik ya. Ketika dia mengemas, walaupun kecil, saya nggak ngerti GKMI ini di mana letaknya. Saya nggak ngerti. Simbolnya ikan, bukan burung yang brobos ini, simbolnya ikan ini. Di mana ini? Ya ini orang akan cari ini. Oh GKMI itu menarik ya. Isinya soal konteks dan kontennya itu pas. Bicara soal perdamaian, kerasa. Bicara soal penginjilan, terhidupi. Bicara soal persekutuan dan pemuritan, nyata. Keluarga-keluarga, itu sasarannya. Terjadi perubahan kegerakan di keluarga-keluarga. Ya orang carilah. Karena hampir semua orang itu berkeluarga dan punya keluarga. Pasti di GKMI yang menjadi alternatif dicari. Sekarang itu medianya, kita dulu bangga dengan GKMI itu kekeluargaan. GKMI itu solid, GKMI itu akrab, GKMI ada di mana-mana. Semua orang, semua kota kalau ada mahasiswanya lahir GKMI. Semua kalau ada dari orang mulianya lahir GKMI. Ya sekarang harus begitu. Ini eksesnya saja. Semua akan ditambahkan. Kalau GKMI mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi, kita harus melihat bahwa kita itu ada di dalam beberapa hal yang harus kita kerjakan. Satu, ini bicara soal perspektif. Perspektif yang baru adalah perspektif mana gereja adalah tubuh Kristus yang hidup.
Yang kedua, buat refleksi yang tajam mengenai panggilan gereja. Bangun gereja digital sekarang ini. Dan lakukan pemuritan dan penginjilan lewat media. Itu 4 hal yang saya sudah sharingkan dan jelaskan detail. Silakan kalau kita mau berlanjut dalam diskusi, di pokok mana kita menarik, nanti pertemuan berikutnya dikembangkan lagi juga oke. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak TAD yang sudah mengajak kita untuk memikirkan, memandang kenormalan baru ini sebagai, kalau boleh saya katakan, sebagai sebuah challenge untuk kita kembali mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan, tentunya dengan berbagai macam hal yang perlu kita pikirkan. Sebagaimana 4 perspektif yang tadi sudah Pak TAD sampaikan, kalau saya boleh saya ulang, bicara tentang bahwa gereja adalah tubuh Kristus, lalu kemudian refleksi apa yang perlu kita pikirkan berkenaan dengan panggilan gereja di masa-masa seperti ini, lalu kemudian kepada kedua hal yang lebih taktis, yaitu bagaimana membangun digital church, dan yang keempat, bagaimana ini melihat ini sebagai sebuah peluang untuk kita bisa menjangkau banyak jiwa, banyak suku melalui pelayanan media yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Saya mengajak teman-teman untuk di bagian bawah itu ada emoticon reaction, kita berikan tepuk tangan atau jempol buat pembicara kita. Terima kasih Pak TAD. Nah, itu sudah pada keluar. Nah, selanjutnya saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin menanggapi ataupun juga mungkin bertanya ataupun juga mungkin mau melengkapi dari bagian yang sudah disampaikan oleh Pak TAD, saya persilahkan. Bagi teman-teman yang ingin ya, Pak. Oke. Pak Sabto, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak TAD buat sharingnya pagi hari ini, sangat mencerahkan. Saya cuma ingin penegasan Pak TAD tentang poin 1 tadi Pak, tentang gereja bukan lagi kiblat, tapi tubuh Kristus yang hidup. Ya mungkin kita semua sudah memahami, tapi yang saya pengen minta penegasan bagaimana pemaknaan baru ini. Ya sebenarnya nggak baru sih, tapi sebenarnya kan ini kan kita ambil dari berita Alkitab. Dan memang sebenarnya gereja itu adalah tubuh Kristus itu sendiri. Tapi bagaimana kita memberikan pemaknaan baru kepada jemaat, apalagi generasi milenial yang dulu saat mereka bertumbuh diajari bahwa beribadah itu harus di gereja oleh orang tua mereka masing-masing. Nah tapi sekarang dengan kenormalan baru ini, seakan-akan kita harus meredefinisi apa yang sudah kita ajarkan ke anak-anak kita. Nah, bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan bahasa yang bisa dipahami dalam memberikan pencerahan dan pemaknaan baru tentang kiblat tadi, Pak TAD. Saya cuma minta butuh penegasan supaya nanti ketika kita menjelaskan kepada jemaat tidak gagap gitu. Terima kasih Pak TAD. Monggo Pak TAD silakan bisa ditanggapi. Ya, karena kita kan modelnya persekutuan. PPHT ini tentu tidak hanya saya yang menjawab, nanti saya sudah panjang lebar di sana, nanti saya jawab lagi mengambil banyak waktu. Cuman tadi saya ingatkan lagi bahwa sejak anak-anak sesungguhnya kita udah ngajarin mereka lagu-lagu gereja adalah orang. Nah, tradisi Mennonite itu menarik lagi. Tradisi Mennonite itu kan mereka berasal dari Eropa, Switzerland, Belanda, mereka pergi dari Jerman, mereka pergi ke Amerika. Itu awal-awal mereka beribadah di rumah. Komunitas kita itu, Mennonite itu sangat kuat dan kental dengan keluarga. Maka ibadah di keluarga itu menjadi ibadah. Kalau kita masuk ke gereja-gereja Mennonite di daerah-daerah yang di Amerika, yang di tradisi-tradisi yang suku-suku Amis dan kelompok-kelompok older Mennonite itu masih di rumah-rumah. Mereka punya lah tempat ibadah, tapi tempat ibadah yang di gereja itu kan sebagai bagian dari menghidupi firman Tuhan, karena mereka orang Mennonite menghidupi Injil ya. Jadi mereka beribadah di rumah, tapi juga menghidupi di gereja.
Mereka itu kalau mau makan itu ada roti-rotian yang isinya kalau dibuka ayam. Jadi kertas-kertas dibentuk seperti roti sebelum makan, mereka say grace, mereka bersyukur, lalu ambil satu ayat, lalu dibacakan. Nah, itu bagian dari yang lama sekali karena kita mengalami kenikmatan hidup dan sudah merasa bahwa bergereja itu seminggu sekali, maka tidak lakukan itu di rumah-rumah. Nah, ini justru kesempatan kita kembali pada rumah-rumah dan mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa realitanya memang terpaksa Tuhan izinkan dan dipaksa oleh Tuhan kembali ke rumah-rumah. Zaman para rasul juga gitu dipaksa, gereja diaspora juga dipaksa untuk ke rumah-rumah. Nah, kita bersyukur pada satu sisi dan kehilangan pada sisi yang lain, ya. Yang banyak kehilangan itu mungkin malah bukan anak-anak, kalau kita mau fair, bukan juga generasi milenial. Yang banyak kehilangan itu orang-orang tua kebiasaan yang biasa mimpin di depan, yang biasa mimpin di gereja, dan pendeta-pendetanya. Termasuk saya. Saya ini kan, waduh, rasanya kan tidak berarti ya. Iya betul, awal-awal kita merasa nggak berarti loh. Digaji atau dikasih honorar, dikasih honor, tapi kok di rumah aja, tidak mengunjungi, tidak khotbah di gereja, tidak ada di gereja, rasanya kan kita bersalah banget gitu. Itu rasa di kita, bukan generasi milenial. Dan rasa kita itu, waduh, sampai kepada kita, enggaklah, aku harus memberikan sesuatu kepada aku harus hadir melalui renungan harian, melalui ibadah keluarga yang harus dipublish, melalui rekaman, apapun juga aku mau hadir. Nah, itu melatih kita, memacu kita. Tapi benar ada rasa kehilangan, rasa nggak nyaman itu baik. Ketimbang malah beneran. Malah ini beneran. Oh, surang gereja sisan beneran. Kalau dulu saya ke gereja stres, diomelin, dikritikin, nah saya nggak ada yang ngomelin, kritikin, beneran. Gitu. Nah kalau itu parah, itu parah. Gitu. Kalau sedih seperti Pak Elfren kemarin sampai sedih, nanyakan di grup pendeta kapan, sampai rada emosional, sedih karena nggak bisa karena pendeta stres masih awal tuh begitu bener. Sampai rumati burung, nyemir sepatu, itu benar itu. Bakar-bakar sampah. Bakar-bakar sampah. Benar kan? Karena rumahnya kebetulan di gereja, kan sedih itu. Bayangkan rumah di pastori di gereja, biasanya ramai, keluar masuk ada orang, sekarang sepi. Sampai jamuran sepatunya. Oh, itu kan... Lanjutkan. Itu kode keras itu. Kode keras itu, Pak. Tapi itu benar, kalau sedih benar. Tapi kalau kita senang itu ya nggak benar. Tapi ini the new normal ya, situasi yang baru ya. Betul, memang harus kita. Daripada pakai hotline terus ya. Nah, silakan dilanjut Pak Elfren. Apa yang mau dilanjut? Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahi dari apa yang disampaikan oleh Pak TAD tadi, berkenaan juga dengan pertanyaan Pak Sabto, bagaimana mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih singkat, untuk bisa menolong jemaat untuk bisa memahami keadaan ini. Saya persilahkan, monggo. Saya boleh, Pak? Monggo, ya, Pak. Ya, saya mau mengungkapkan kegelisahan aja deh. Gitu. Gereja ke depan kan berorientasi pada gereja online aja. Dan sekarang sudah mulai berjalan dalam 3 bulan ini. Gitu ya. Saya juga mengamati respon di jemaat saya sendirian. Setiap minggu siang menjelang sore saya lihat di YouTube berapa yang mengunjungi YouTube saya dari jemaat saya itu. Dan setiap minggu malam saya cek, rupanya hanya sekitar 70% aja yang menggunakannya, yang menonton dan yang mengikuti kegiatan ibadah secara online itu. Saya berpikir, ini selebihnya kemana? Ya memang saya bisa sadar bahwa sebagian besar kan jemaat saya itu lansia yang tidak bisa menggunakan gadget gitu ya.
dan mereka gagap terhadap teknologi, membuka HP aja ada yang nggak bisa. Mungkin saja di antara mereka. Gitu ya. Tapi rupanya tidak, gitu ya. Justru ada beberapa jemaat yang masih usia produktif, yang terbiasa menggunakan sarana komunikasi. Mereka tidak melakukan ibadah. Bahkan hari Minggu yang lalu, saya ketemu jemaat saya jam 12 siang. Dia terang-terangan berbicara dengan saya, Pak, hari ini saya belum beribadah. Itu, wow, menurut saya ini pukulan yang telak sekali, gitu ya. Karena kan kami ibadah jam 7 pagi, video bisa dibuka mulai jam 7, tapi sampai jam 12 rupanya mereka belum beribadah dengan keluarga mereka. Nah, berdasarkan penjelasan Pak TAD hari ini, ya saya sadar benar sih, penguasaan teknologi, penggunaan pembuatan media dengan video ini perlu diperbaiki di sana sini, gitu ya. Nah, ke depan memang saya kira loyalitas jemaat terhadap gereja juga akan terganggu ketika mereka bisa mendapatkan konten-konten yang bagus dari video, ya, khotbah yang bagus dari video-video dari gereja lain bahkan. Gitu. Karena kita tidak bisa mengawasi apakah gereja kita, jemaat kita akan menggunakan panduan liturgi ibadah yang kita bikin, atau bahkan mereka mengikuti dari gereja yang lain yang videonya jauh lebih bagus. Gitu ya. Nah, itu tentu akan berdampak juga terhadap gereja kita. Loyalitas jemaat terhadap gerejanya juga pasti akan terganggu di situ ketika mereka tidak lagi menggunakan video-video kita yang memang hanya sudah 3 bulan itu monoton, flat-flat aja seperti kata PAD tadi itu. Nah, itu adalah kegelisahan yang saya pikirkan sampai sekarang ini. Karena mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri menggunakan media ini. Nah, soalannya adalah tidak semua gereja kita punya sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal itu. Gitu ya. Di gereja saya juga tidak banyak yang bisa editing video. Itu saya sangat mengandalkan hanya pada 2 anak di gereja saya ini. Itu pun mereka sibuk dengan kegiatan bekerja mereka, sehingga kadang-kadang sudah hari Sabtu pagi belum selesai videonya, saya membuat jadi gelisah, kira-kira begitu. Nah, apakah mungkin juga teman-teman yang lain di gereja, teman-teman juga mengalami yang seperti itu, karena kita kekurangan SDM yang mumpuni dalam bidang editing video. Dan saya juga berpikir, jangan-jangan ke depan ini gereja perlu membuat sebuah studio yang bagus, gitu ya, supaya kita bisa memproduksi materi-materi pengajaran lewat video yang bagus. Karena kalau background-nya hanya altar gereja yang monoton, tadi seperti dibilang, ya begitu-begitu aja. Gitu. Mungkin kalau gereja bisa membuat studio dengan audio yang bagus, dengan peralatan yang bagus, mereka nanti akan leading di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak tahu ujung pangkalnya ini. Sehingga umat orang Kristen akan lebih menyenangi produk-produk video yang bagus yang dibuat oleh gereja-gereja yang punya sarana seperti studio yang baik seperti itu. Nah, itulah yang saya pikirkan, yang saya gelisahkan diri saya sebagai hamba Tuhan, bukan saja karena diem terima gaji, tapi gimana ini ke depan ya, kita terbatas dengan SM-nya, sementara kita dituntut untuk segera berlari kencang memenuhi kebutuhan pelayanan secara online ini. Ya, itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joseph untuk sharingnya, pergumulan. Saya rasa ini jadi pergumulan kita bareng-bareng ya, gitu. Seperti itu bahwa untuk menghasilkan sebuah dalam tanda kutip produk tayangan yang baik yang bisa kita bagikan untuk jemaat memang tidak mudah. Gitu. Mungkin saya bisa minta tolong Dante untuk juga bisa kasih urun rembuk berkenaan dengan ini karena memang dia cukup punya kapasitas untuk bisa bicara tentang bagaimana kira-kira tips-tips sederhana yang bisa menolong kita ini generasi-generasi di atasmu untuk bisa dapat berbicara dengan baik ataupun menghasilkan sesuatu yang baik berkenaan dengan pelayanan digital ini. Silakan, Lek. Oh iya Pak, thank you waktunya. Thank you Pak TAD, masukannya banyak. Memang itu yang harus dipikirkan sama gereja untuk gimana untuk menjangkau dan juga tetap mengembalakan. Saya ada satu poin yang mau saya tambahkan, lebih soal
kerangka berpikir dan juga teknis. Nah, kalau soal teknis ya Pak, Bapak Ibu semua di sini, sebenarnya nggak usah ragu, nggak usah takut. Kita kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Kalau ada satu nilai yang kita jalankan dan itu sangat berdampak sama orang-orang. Mau pakai HP jelek, mau editannya nggak bagus, mau atau apapun. Tapi kalau kerangka berpikirnya adalah kedekatan personal touch-nya kita jalan sama mereka, itu nggak jadi soal. Jadi yang mau saya katakan di gereja-gereja saat ini yang sedang sangat terkendala dengan yang namanya online, kita jangan malah nggak ada salahnya kita improve untuk jadi bagus, nggak ada salahnya. Tapi jangan menafikan makna personal touch dari setiap anggota kita. Kalau Bapak Ibu semua fokusnya di ibadah umum, fokusnya di doa pagi, fokusnya di renungan harian yang dikirim semua, ingat satu hal, itu personal touch-nya itu hanya screen, bukan pribadi per pribadi. Jadi yang saya mau tekankan di sini, saya belajar ini dari gereja Singapura, pastornya itu bayangkan gerejanya rataan usianya 21 tahun, tapi tua-tua juga tetap mau datang, yaitu adalah dia menekankan makna personal touch. Jemaatnya banyak, tapi tetap secara sektor-sektor, secara connect-connect, secara kelompok sel, satu orang itu koneksinya masih jalan. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah kita jangan fokus banyak, habis energi kita di online medianya sampai personal touch-nya hilang. Saya tahu viewer itu jadi salah satu yang mungkin kita khawatirkan. Oh, yang nonton dikit ya, yang ini banyak. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau yang nonton 70 kayak tadi Pak Yosef bilang, 70 itu kalau dikumpulin satu gereja itu mungkin bisa ibadah bareng udah. Kalau yang kumpul acara doa pagi 16 itu di ruang kecil itu udah bisa jadi satu persekutuan. Nggak masalah. Tetap lakukan, tetap jalankan karena persisten akan kuat. Tapi yang jangan hilang adalah personalnya. Ini yang saya takutkan, berkali-kali saya khawatirkan jemaat kita hilang karena nggak ada personal touch-nya. Kita fokusnya di ibadah umumnya, kita fokusnya di acara, yang penting kita harus kerja nih, kelihatannya gembala-gembala ini kelihatannya harus kerja nih, ibadah umum apa-apa, tapi tanya kabar satu per orang, tanya apa itu hilang, itu nggak akan bisa. Ya secara itu yang harus kita kerangka berpikirnya kita kita sama-sama lakukan, yaitu jangan kehilangan personal touch di online ini. Saya sudah 3 tahun ini bergabung dengan online ministry, beberapa orang Muslim jadi Kristen juga ada yang terjadi, jadi nggak terlalu kagok dengan apa yang harus dilakukan. Tapi poin dari ini adalah Bapak Ibu, anak muda kita itu nggak ada yang gagap teknologi, pinter-pinter semua. Mereka hadir bukan untuk menggantikan Bapak Ibu, jadi jangan ada kehilangan perasaan itu, tapi datang untuk memperlengkapi Ibu. They not trying to force you, but they try to enforce you. Dia akan berusaha untuk memperlengkapi Bapak Ibu. Jadi kalau memperlengkapi Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Lakukan juga pendampingan personal kepada oknum-oknum media ini. Beberapa di forum PGMB kemarin saya sempat ngobrol hari Sabtu sama teman-teman dari beberapa gereja. Udah ada yang bosen suruh ngedit terus, ada yang ngerasa disuruh-suruh gereja aja, ngerasa harus ini, harus itu. Bapak Ibu ingat loh, personal touch-nya bukan duty, bukan pekerjaan. Personal touch-nya itu adalah spiritual. Mereka melakukan editing, mereka melakukan pekerjaan ini, Bapak Ibu mendampinginya secara apa? Mendampinginya secara manajerial, apa mendampinginya secara gembala? Nah, ini menurut saya yang harus kita juga treatment kepada para orang-orang yang bekerja di media. Kita say thank you kabar mereka. Anak muda itu volunteer-nya gede. Nggak usah dikhawatirin, tapi juga perlu apresiasi. Let's appreciate them. Mari jalin komunikasi kita yang baik sama mereka. Jadi saya yakin dan percaya mereka pasti akan merasa kalau bahasa Jawa merasa diwongke gitu. Nah, jangan sampai kehilangan personal touch. Itu aja poin saya buat nanti ke depannya seperti apa gereja, karena kalau personal touch-nya ada, mau sekecil apapun, mau segede apapun, mau kondisi gerejanya kayak apa, kita tetap satu kok, kita tetap kuat. Jadi jangan kehilangan personal touch-nya. Itu aja. Thank you, Pak.
Terima kasih, Dan. Silakan Pak Agus, dari tadi Resen tangannya sampai capek ya. Monggo Pak. Diomongin Dante tuh, sama semua tadi yang diomongin Dante mau tak omongin. Oke, Oh makasih ya sudah. Sama-sama, El. Oke, Pak Agus silakan Pak Agus. Dulu nggak apa-apa, Pak El dulu. Atau yang Pak lain El. dulu, silakan nggak apa-apa. Pak El mau ngomong-ngomong. Saya sudah Kalau mau curhat. disampaikan oleh Dante tadi, Pak. Semua pikiran saya sama dengan Dante. Oh, dapat 0 Sama ini dengan kalau Pak ulangan. Ade malah Nah, kan ya. tadi. Oleh hati ya, Abang. Oke, silakan Pak Agus. Iya, perspektif yang sangat bagus ya dari Pak TAD. Saya mencatat beberapa hal yang menurut saya ini baik gitu. Yang pertama itu memang menghadapi satu hal yang baru, ojo kagetan, ojo gumunan. Itu filosofinya orang Jawa yang juga saya pegang. Sehingga kita nggak cenderung untuk responsif atau cenderung panik. Tapi bukan juga berarti nggak bergeming gitu. Beda loh ya, mager sama nggak kaget dan nggak gumunan gitu. Itu sesuatu yang berbeda ya. Jadi memang kita semua nggak harus kaget karena memang sesuatu yang baru gitu. Karena saya mempercayai Allah itu sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tapi dia selalu memperbarui kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Jadi nggak usah khawatir dengan sesuatu yang baru. Allah tetap, tetapi kasih setianya selalu diperbarui dari hari ke hari. Nah, demikian juga kan yang harus berlaku atas kita. Nah, saya suka juga dengan bahwa kita memang harus menjadi beyond community. Gitu. Komunitas yang melampaui, menyeberang. Gitu. Menyeberangnya gimana? Saya sepakat dengan Pak TAD bahwa go inside pertama. Go inside itu ya masuk lagi, bahwa bergereja harus masuk ke dalam keluarga, nggak bisa enggak. Karena kekuatan gereja itu ada di dalam family. Dan gabungan dengan apa yang dibilang Dante, bagus sekali. Memang disitulah justru personal touch-nya itu berlaku. Gitu. Kita nggak bisa lalu kemudian mengandalkan screen saja. Screen memang bagaimanapun screen itu bukan orang gitu. Nah, personal touch, nah justru go inside-nya ini yang harus kita kreatif. Tetapi juga sekaligus go expanding gitu. Beyond-nya juga gitu. Kalau kita hanya kemudian ngurusi nguplek di dalam lalu nggak expand juga bermasalah karena hari ini global. Kita kalau nggak berpikirnya global ya kita ketinggalan juga. Nah yang saya suka misalnya justru kita bisa expand ini kemana-mana tanpa batas, nggak bisa dihalangi lagi. Semangkuk saladnya Pak Sabto itu udah sampai Korea katanya. Jadi itu kan beyond gitu, expand. Nah kita memang pikirkan. Nah saya setuju bahwa masalahnya bukan hanya sekedar kita ngomongin konteks, situasi, kondisi. Orang itu sudah muak gitu. Sharing informasi tentang COVID itu udah muak orang. Informasi-informasi yang berkaitan dengan itu, lalu kemudian kita bagi di grup semua itu kita sudah muak. Tetapi justru yang penting adalah strong di konten kita, strong di pesan. Dan itu yang nggak boleh kita tinggalin. Sehingga khotbah-khotbah kita jangan terlalu banyak lalu berbicara tentang yang informasi sesungguhnya orang bisa dapat dari media. Tetapi justru pesan apa yang menjadikan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita bisa mengerti dalam situasi seperti ini sikapnya harus seperti apa. Nah, strong content nggak boleh ditinggalin. Nah, catatan saya berikutnya, be creative. Saya senang ketemu anak-anak muda. Saya percaya firman Tuhan bilang gini, yang ada padamu kutambahin, yang nggak ada kuambil. Jangan pernah berpikir bahwa nggak ada. Ada. Nah, ada itu kan tidak harus selalu seperti apa yang kita pikirkan. Tapi mulai dari apa yang ada. Gitu. Nah, anak-anak muda, saya senang sekali. Mereka sangat kreatif, melampaui apa yang bisa saya buat. Kita bekerja sama. Misalnya kalau Jumat, Sabtu ini nanti, itu tim-tim anak-anak yang suka ngoprek, nggak merasa terbebani, Dante. Jadi anak-anak ini malah justru asik gitu. Saya pikir ini beban. Itu bisa dari pagi sampai malam ada di gereja untuk setting, lalu kemudian kita diskusi sambil ngobrol, apalagi yang kita, minggu depan ini apalagi, minggu depan apalagi, apa yang kurang, tambahkan lagi, tambahkan, dan seterusnya. Itu progres, dan mereka sangat menikmati. Kami berpikir dulu nggak ada, tapi ternyata bisa. Gitu. Nah itu progres gitu. Kreatif. Misalnya doa pagi itu saya sekarang doa pagi setiap pagi itu yang hadir itu bisa kami pakai Instagram dan pakai Facebook online itu Instagram sekitar hampir 30,
Facebook juga hampir 30, dan 60-an orang, dan bahkan bukan orang-orang yang ada di dalam gereja saja, di luar. Ya, pokoknya kita bisa ibadah rumah tangga, lalu pasang aja online, siapapun bisa masuk, dan silahkan aja. Gitu. Itu bisa kreativitas yang bisa kita lakukan. Saya rasa kita punya potensi itu. Apakah saya nyiapin? Enggak, saya terlalu tua untuk nyiapin Facebook, saya terlalu tua untuk nyiapin Instagram gitu. Nah, anak-anak itulah yang kemudian yang saya ajak berdoa, itu mereka malah justru yang nyiapin. Dan saya sepakat, ini saatnya kita go beyond, melampaui. Lalu apakah ada sumber daya? Pasti. Saya nggak yakin bahwa dalam setiap gereja nggak ada karunia. Gereja pasti ada karunia roh. Nah, tinggal kita dalam bertemu dengan mereka dan memberdayakan. Saya sepakat dengan Bung Dante. Jangan hanya mereka dipelekotro hanya untuk ngedit aja. Nah, saya sempat bilang karena anak-anak tim kreatif kami itu kemarin ditanyain beberapa teman dari beberapa gereja, gimana bisa begini, bisa begitu. Lalu saya bilang, udah ajakin Dante aja bikin forum untuk saling berbagi. Saya rasa PPHT bisa, PGMB bisa membuat, atau Dante bisa memfasilitasi untuk sharing di antara gereja apa yang harus dilakukan, sehingga itu sangat saling memperkaya gitu. Nah, ini nanti ulang tahun di GKM Immanuel pun saya ingin ajak anak-anak untuk coba kalian apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, ini baik Dante harus yang memfasilitasi supaya kita bisa belajar sama-sama. Terima kasih Pak TAD, ini perspektif yang sangat bagus. Ini bukan tantangan menurut saya, justru ini adalah peluang yang besar bagi kita. Karena ini kesempatan gitu. Itu yang saya mau bagi Pak Heri. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya yang sudah resen, Bu Ani. Ya, terima kasih. Kalau boleh ikut nimbrung diskusi tergelitik juga. Saya senang dengan sharing-sharing dari Bapak Ibu semua. Dan terutama memang tadi Dante ya mengatakan bahwa ya personal touching-nya ini yang mesti harus diperbanyak. Saya sangat setuju karena kita memang saat ini sedang physical distancing, tapi bukan social distancing. Kita physical distancing, tapi kita tetap social connecting. Jadi sosialnya itu tetap harus ada koneksinya, harus senantiasa kita lakukan. Nah, terutama kalau kita sebagai seorang pemimpin di satu gereja begitu, apa yang kita mesti harus lakukan? Memang kita harus mulai memahami tentang digital, pembelajaran lewat digital, dan itu saya sangat setuju dengan Pak Agus, bisa minta tolong Dante untuk bisa share atau Heri kayak begitu tentang hal-hal yang berkenaan dengan misalnya menggunakan Zoom online ini, menggunakan IG Live dan lain sebagainya, supaya kita yang sudah STW begitu bisa mengerti dan bisa menggunakan, mengoptimalkan itu. Nah, untuk bisa terus sosial connecting, nah ini yang perlu kita lakukan. Memang yang dulunya kan kita melakukan tindakan pastoralnya kan kunjungan, mengunjungi dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah sekarang ini kan itu tidak bisa kita lakukan dengan leluasa. Yang bisa kita lakukan, yang pengalaman saya melakukannya dengan jemaat saya itu ya WhatsApp group ya. Kalau WhatsApp group tentang baca Alkitab bersama, kemudian berdoa, tapi berdoanya ini dikaitkan dengan kitab suci dari Mazmur dan Amsal. Dan di masa pandemi ini saya bikin WA group baru, yaitu WA group tentang syukur. Jadi isinya memang tidak ada berkenaan dengan COVID dan lain sebagainya. Isinya cuman kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini juga merupakan satu hal yang bisa menjadi koneksi kita dengan mereka. Kita bisa japri satu persatu, mana mungkin pada waktu ulang tahun, kita bisa beri voice note, atau kalau mau bikin video buat mereka, it's okay begitu. Itu juga menjadi sesuatu yang berkenaan dengan bagaimana connecting kita dengan mereka. Nah, itu hal yang soal bagaimana kita bisa ada kedekatan dengan jemaat kita, dengan umat kita. Yang berikutnya yang saya ingin sampaikan ada berkenaan begini.
Ya memang GKMI itu rasanya kan memang kita merasa kecil dibanding gereja-gereja yang lain. Tapi sebetulnya seandainya kita ini masing-masing pimpinan umat di masing-masing gereja atau bagian media sosialnya begitu. Kalau kita mau kumpulin tuh GKMI, kita mau ibaratnya window shopping ke semua GKMI, menonton video kebaktiannya, kemudian kita like kayak begitu. Akhirnya kan yang nonton banyak begitu. Misalnya kalau di tempatnya Pak Yosef biasanya 70 aja. Ya ayolah kita sama-sama setelah kita ibadah di tempat kita hari Minggu yang kita jamnya berapa, kita bisa juga berkunjung ke YouTube-nya teman-teman GKMI yang lain. Nah, kalau perlu kita like. Nah, kalau kita bisa melakukan itu saling, nah itu kan bagus sekali sehingga rasanya kan GKMI jadi banyak itu postingan soal GKMI jadi juga banyak. Ya ini menurut saya sih, saya baru kepikir aja, siapa tahu bisa begitu. Seringkali kan orang justru membandingkannya, aduh yang sudah nonton berapa banyak ya di tempatku, oh kalau yang di tempat lain berapa ya, kan itu. Nah kalau bisa kita saling, ayo kita nonton satu sama lain, dan kalau perlu berilah saran sehingga ada upgrading-nya itu terus-menerus. Nah, kalau betul Pak Agus, kalau bisa like, share, and subscribe, itu lebih bagus lagi. Nah, kalau kita bisa membudayakan budaya seperti itu, kan alangkah baiknya ya, kita tuh melakukannya bersama-sama, bukan hanya maksudnya, ya kita kan sama-sama GKMI lah, kita ya kalau dibilang bersaingnya, jangan bersainglah sama sesama GKMI. Kalau dibilang begitu loh ya, mohon maaf menggunakan kata saingan, masa gereja saingan gitu. Kan lebih penting kita bagaimana kita menjaga kebersamaan kita bersama ini. Yaitu menurut saya, dan memang yang perlu kita perhatikan juga adalah berkenaan bahwa ini kan ada, memang mau tidak mau pola ini kan berubah nih. Jadi bagaimana kita betul-betul bisa mengajak seluruh umat kita, baik kita sendiri, untuk sangat menyadari bahwa ini ada pola yang berubah. Nah, kita akan gunakan waktu dan kesempatan di pola yang sedang berubah ini untuk makin meningkatkan kompetensi kita. Mau tidak mau, sebagai hamba Tuhan dimanapun, kita mesti harus berupaya untuk meningkatkan kompetensi kita, terutama kaitannya dengan kompetensi digital kita. Nah, kalau itu kita bisa minta bantuan yang muda-muda, yang lebih bisa begitu, ya ayo kita pertemuan dengan Zoom, latihan menggunakan Zoom online, IG Live, apalagi yang lain-lain lah, Google Meeting atau Webex atau apa kayak begitu, sehingga kita pun dengan terampil itu bisa menggunakannya untuk presentasi-presentasi kita sendiri. Ya itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani yang sudah memberikan saran-saran praktis yang juga perlu kita pikirkan dan juga bisa kita lakukan supaya pelayanan kita tetap efektif dan relevan dalam masa-masa sekarang. Teman-teman, ini jam di tempat saya menunjukkan 11.42, kita masih ada sekitar 15 menit lagi. Nanti 10 menit sebelum acara ini selesai, kita akan sama-sama berdoa dulu. Nah, masih ada sekitar 5 menit, saya persilahkan teman-teman ada yang mau nambahkan. Ini yang raise hand lagi Pak Agus ya? Atau sudah? Oh enggak. Atau teman-teman yang lain yang mau menambahkan, silahkan. Atau sudah gejala lapar karena sudah mulai siang? Saya persilahkan teman-teman. Pak. Ya Pak Agus, silakan Pak Agus. Saya mau challenge Dante ini, justru untuk kumpulin teman-teman tim kreatif di GKMI dengan Zoom meeting untuk bisa sharing, berbagi, gimana memberdayakan media ini supaya akhirnya kita bisa bergerak bersama-sama dan saling berbagi resources gitu dan keahlian. Seminggu ini udah dipikirin sih Pak, ini lagi nyari jadwal. Ya. Nanti ke depan memang kami akan share udah diprogramkan Pak. Ajakin tidak hanya di PGMW 1 ya Bro. Ya, ada PGMW tengah juga Pak.
Kemarin ada beberapa juga diskusi soal youth juga dari PGMI yang lain juga, Pak. Memang. Ya. Mantap, mantap. Silakan teman-teman yang lain. Ya, saya setuju dengan usulan dari Pak Agus tadi, bahwa kekurangan kita sebagai hamba Tuhan, pendeta-pendeta, itu adalah hal-hal berkaitan dengan teknis untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan media. Kita tidak terlahir di zaman itu, tetapi kita harus belajar tentang hal itu. Saya saja mengalami banyak kesulitan untuk bisa belajar hal teknis tentang ya tadi IG Live dan macam-macam itu. Nah, saya yakin bahwa teman-teman juga mengalami hal yang sama. GKMI ini sangat kuat dengan polanya, pola ketemu langsung, pola personal touch itu juga menjadi salah satu dari kekuatan GKMI. Hanya di era-era yang seperti ini itu yang tadi memang tidak ditinggalkan, tapi keterampilan teknis untuk menampilkan secara kualitas pelayanan kita itu perlu ditambahkan. Bahwa kita bisa menggunakan HP, is okay. Kita bisa menggunakan kamera, akan lebih bagus. Tapi gereja perlu menganggarkan juga, tadi saya katakan bahwa ada media ministry yang dibentuk. Menjadi bagian yang disupport oleh gereja. Jadi ini ada satu ke depan memang harus dipikirkan bahwa gereja harus menyediakan hal-hal seperti tersebut termasuk dengan lighting dan sound-nya dan macam-macam. Tentu kita bisa mengatakan bahwa ya kita sederhana dengan menggunakan apa yang ada. Ya, tapi proses. Karena itu baik juga kalau kita kan pasti akan ada rapat dengan pengurus atau dengan majelis itu rutin lewat meeting-meeting seperti ini. Nah, itu baik kalau disinggung. Baik kalau mulai diingatkan bahwa kita ke depan itu ada beberapa anak muda yang sudah komitmen, kita mau melatih ini, kita mau mengembangkan ini, dan lain sebagainya, itu menjadi bagian yang harus kita mulai pikirkan. Ini adalah tambahan teknis pelayanan gereja yang perlu karena konteksnya berubah. Kalau konten pelayanan, pengembalaan, pemuridan, saya rasa kita semua sudah melakukan dan harus dilakukan dan tidak ditinggalkan. Cuman keterampilan-keterampilan yang baru itu juga harus dilatihkan dan diperlengkapi. Supaya kita nanti dua-duanya berjalan. Sementara kita membackup di dapur dan di keluarga, sementara pelayanan-pelayanan keluar yang menembus batas itu dikembangkan oleh anak-anak muda kita. Kalau itu terjadi, maka gereja mengalami keseimbangan pola. Sehingga memang tadi akhirnya juga akan tersebar kok. Artinya tersebar seperti saya katakan baca kitab Kisah Para Rasul, mulai berubah dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Relasi-relasi kita dengan ujung bumi itu sekarang menjadi satu dekat sekali. Nah, dengan kedekatan-kedekatan itu mungkin kita bisa bangun konteks menjembatani relasi hubungan antara pemuda-pemuda yang ada di luar sana dengan pemuda-pemuda kita. Kalau kita itu membangun personal touch-nya hanya pada anak-anak muda di antara intern, mungkin kurang menarik di antara mereka. Sementara kita bisa bangun dengan komunitas yang ada di daerah-daerah lain, dengan komunitas yang ada di Amerika, atau teman-teman kita yang Global Youth Summit itu, untuk berinteraksi, berdiskusi hal seperti ini. Di negaramu bagaimana? Nah, anak-anak muda itu senang juga kalau ada personal touch-nya juga dengan kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang lain. Sekarang dimungkinkan itu. Kalau zaman dulu kan susah sekali. Nah, sekarang itu sangat dimungkinkan. Untuk berjumpa dengan teman-teman di Brasil, di India, di Amerika Latin yang lain, atau di Amerika, Kanada, itu bisa. Misalnya kita berjumpalah, kita konekkan dengan teman-teman kita di sana. Bagaimana sih situasi Amerika saat ini soal rasisme? Lalu kemudian kita diskusi aja antara beberapa pemuda, 1-2 orang di sana dengan 1-2-3 orang di sini, itu bisa diskusi menarik sekali. Kemarin saya juga berdiskusi sampai malam dengan pemuda saya soal rasisme yang ada di Amerika itu bagaimana. Nah, saya katakan bahwa ini baik juga kalau kita kembangkan diskusi ini dengan teman-teman yang ada di sana juga. Nah, ini mungkin semuanya serba mungkin sekarang ini karena dengan koneksi yang dimanfaatkan itu
Kita bisa berjumpa dengan teman siapa saja, dan bisa orang main game aja bisa berjumpa dengan macam-macam orang. Di negara mana, tidak kenal. Main game basket online itu lo bisa main sama siapa aja, nggak kenal, timnya bisa dibentuk. Apalagi kok bersekutu. Nah, perlu kita imbangi dunia anak-anak muda itu sudah lintas menjadi global lah. Nah, kita mulai ke arah itu supaya persekutuan kita juga menjadi persekutuan yang global, sementara tugas kita merawat, membina, sementara tugas kita mengembangkan, sementara tugas kita juga membangun jejaring. Nah, ini penting sekali dan diminati oleh banyak anak-anak muda ketika kita mampu membangun koneksi dan jejaring sampai keluar, sampai ke ujung bumi. Nah, itu tambahan saya. Mas, terima kasih teman-teman. Pada siang hari ini senang bisa join bareng-bareng untuk kita diajak memikirkan situasi ini lebih dalam melalui 4 perspektif yang tadi sudah disampaikan oleh Pak TAD. Saya berharap bahwa setelah kita selesai acara ini, kita mulai memikirkan, kita mulai menuliskan langkah-langkah konkret apa yang memang bisa kita kerjakan bersama-sama sehingga pelayanan kita tentunya bisa menjadi lebih efektif dan juga menjadi lebih relevan dan Kristus tetap ditinggikan dan dimuliakan melalui apa yang kita kerjakan. Nah, selama 10 menit ke depan kita sama-sama akan berdoa. Saya akan menyebutkan beberapa pokok doa, nanti minta beberapa teman untuk bisa mendoakan. Yang pertama, kita doakan untuk Ibu Afriani yang rencana tanggal 20 nanti akan memasuki satu babak baru di dalam kehidupannya. Beliau mengambil keputusan untuk menikah, memasuki rumah tangga, tangga ke rumah. Nah, minta Pak Agus berdoa, memberkati Bu Ani supaya acaranya dapat berjalan dengan baik dan rumah tangga yang dibangun nantinya boleh mempermuliakan Tuhan. Monggo Pak Agus. Mari kita berdoa untuk Bu Afriani ya. Bapak, kami percaya perjodohan ilahi ada di bawah otoritas dan kendali Tuhan. Kami percayakan Bu Afriani dalam memasuki satu babak baru bagi kehidupannya. Kami percayakan sepenuhnya perjodohan dan pernikahan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memperjumpakannya dalam cinta kasih surga, kami percaya ada dalam maksud dan kehendak Bapa. Biarlah kiranya ini menjadi pernikahan ilahi, menjadi alat di tangan Tuhan melalui perjodohan ini, nama Tuhan dipermuliakan, dan Injil-Mu makin tersiar sampai ke ujung bumi. Kemuliaan Allah boleh dinyatakan melalui hidup mereka. Biarlah mereka menjadi pasangan yang sungguh-sungguh menangkap kehendak Bapa dan menghidupinya dalam keluarga ini. Tuhan, tentu masa-masa persiapan yang tidak mudah, tapi kami percaya Engkau sudah terbukti menjumpakan dan Engkau sudah terbukti akan dengan kuasa-Mu sendiri menolong mereka. Sehingga acara yang sudah direncanakan ini boleh berlangsung dengan baik. Sekalipun situasi dan kondisi sepertinya kurang baik, tapi kami percaya Engkau yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya, Engkau yang membuat segala sesuatunya sungguh amat baik. Kedua belah pihak keluarga, juga pelayanan gerejawi, biarlah kiranya semua menjadi sungguh amat baik karena rahmat dan anugerah Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Pokok doa yang kedua, minta Pendeta Sugi untuk bisa nanti berdoa. Doakan supaya GKMI terus bertumbuh, terus berakar kuat di dalam Kristus, dan juga menghidupi Kristus di dalam setiap hal di dalam kehidupan mereka, dan juga boleh menyaksikan Kristus di tengah-tengah dunia. Doakan khususnya di masa-masa pandemi ini mungkin ada banyak hal yang tidak mudah yang dialami oleh GKMI, tetapi biarlah keyakinan akan panggilan dan pertolongan Tuhan membuat kita senantiasa memiliki pengharapan untuk GKMI hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Dan minta dengan kasih untuk Pendeta Sugi bisa berdoa untuk pokok doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa, kami mengucap syukur jikalau kami boleh dapat bersekutu pada kesempatan siang hari ini. Dan pada kesempatan ini kami secara khusus menyerahkan untuk GKMI, mulai dari Sinode, PGMW, dan juga aras gereja lokal, juga pos-pos PIPKA, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di masa-masa yang sekarang ini justru
mengalami pertumbuhan ya Tuhan Yesus. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, sehingga ada kegerakan-kegerakan baru untuk dapat mengalami pertumbuhan untuk setiap gereja-Mu. Dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak TAD, biarlah itu dapat menghidupi untuk setiap gereja Tuhan, dan pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan, itu dapat membawa gereja-gereja-Mu untuk tetap mengabarkan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Yesus, terlebih daripada itu Bapa. Biarlah setiap anak-anak-Mu juga semakin bertumbuh di dalam hidupnya, bertumbuh di dalam iman. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Yesus, Tuhan yang memberkati. Berkati untuk setiap pendeta, setiap hamba Tuhan, setiap majelis, dan setiap pengurus yang ada di dalam GGKMI. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Yesus, sehingga mereka semua boleh bersatu padu untuk merancang segala sesuatu dalam rangka untuk pelayanan dan pertumbuhan gereja-Mu GGKMI. Terima kasih, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Lebih daripada itu, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Biarlah untuk GGKMI ini juga terlibat aktif terhadap bangsa dan negara ini, memberikan sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Bapa, mulai dari persekutuan doa, mulai dari doa-doa, maupun apa yang dapat diberikan melalui gereja-gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, persatukan untuk setiap anak-anak Tuhan yang terhimpun di dalam GGKMI, untuk senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pak Sugi. Selanjutnya yang terakhir minta Pak TAD untuk berdoa. Doakan untuk bangsa dan negara kita, khususnya memasuki new normal yang sebentar lagi akan diberlakukan. Doakan supaya melalui new normal ini perlahan-lahan sektor-sektor kehidupan berbangsa kita mulai berjalan, ekonomi, dan banyak hal kita doakan supaya dapat berjalan dengan baik. Doakan juga untuk para pemimpin kita supaya di tengah-tengah pandemi ini kiranya hikmat kekuatan Tuhan terus menolong, memampukan mereka untuk memutuskan keputusan-keputusan terbaik, langkah-langkah taktis khususnya di dalam penanganan akan pandemi ini. Dan Pak TAD nanti akan menutup kita dengan doa berkat. Saya persilakan Pak TAD. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa dan bersiap sebagai gereja, dan orang-orang percaya akan mensupport dan taat kepada pemerintah sebagaimana mereka telah dipilih oleh Tuhan. Lepas dari kekurangan dan kelebihan mereka dan fokus mereka yang mereka harus ambil, maka kami mendukung supaya tetap hikmat Tuhan menyertai pemimpin negara kami. Sebab siapapun yang telah Tuhan pilih untuk memimpin negara ini, maka dengan pimpinan dan hikmat Tuhan, maka kesejahteraan boleh terjadi. Biarlah kami akan menjadi gereja dan komunitas orang percaya yang mensupport secara positif untuk mendoakan pemerintah dengan seluruh kebijakan-kebijakannya, khususnya di dua hal berkaitan dengan kesehatan dan berkaitan dengan ekonomi. Tentu tidak mudah untuk menangani pandemi yang menyebar di dunia ini secara bersamaan. Gelombang pertama belum lagi usai di negara kami, tetapi kami juga melihat bahwa gelombang-gelombang kedua sudah memasuki negara-negara yang lain. Kami berdoa kiranya 600-an orang yang setiap hari terpapar positif corona, kiranya akan menurun grafiknya, dan di situ kami boleh melihat bahwa kami bisa menolong untuk membantu pemerintah dengan mengedukasi umat, dengan mengedukasi orang untuk tetap menjaga kesehatan dengan protokoler yang ada. Jikalau kehidupan ekonomi itu juga menjadi tantangan oleh karena krisis ekonomi yang membayang, banyaknya pengangguran, ketidakmampuan untuk menggaji karyawan, demikian pula hutang-hutang yang sulit untuk dibayar, kelompok-kelompok penjual jasa, baik di perhotelan, baik di pariwisata, transportasi juga mengalami kesulitan yang besar, dan pabrik-pabrik besar juga mengalami kegoncangan oleh karena tidak bisa membayar hutang-hutang mereka. Maka ini pasti akan berpengaruh besar terhadap kehidupan
rakyat dan kehidupan ekonomi. Jikalau pemerintah membantu dengan bantuan langsung tunai, harus menggerakkan mikroekonomi dengan membiarkan dan memperbolehkan relaksasi terjadinya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan ekonomi yang harus dilakukan secara bersamaan dengan penanganan kesehatan, maka berikan supaya tidak terjadi tabrakan kebijakan di antara para pemimpin, khususnya pemerintah. Nah, tapi kami juga berdoa untuk partai-partai dan orang-orang yang menjadi oposan pemerintah, kiranya Tuhan juga akan tolong supaya tidak mementingkan dan menggunakan kesempatan ini untuk bertarung di politik dengan saling menjatuhkan, tetapi lebih mengutamakan kesehatan dan ekonomi, kesehatan ekonomi juga bagi bangsa kami. Biarlah kami juga bisa terus mengembangkan kehidupan dengan baik, dengan tenang, tidak ada gejolak politik yang menunggangi gejolak ekonomi. Kami juga tidak ingin terjadi di Amerika pertarungan besar yang dimotori dari rasisme. Kiranya Tuhan juga akan tolong supaya pertarungan antara Demokrat dan Republik juga tidak mengimbas kepada kerusuhan-kerusuhan yang lebih besar, yang nantinya juga akan berakibat dengan krisis ekonomi yang jauh lebih besar di seluruh dunia ini. Karena Amerika adalah negara yang besar dan dolar menjadi mata uang yang penentu di semua negara. Karena itu kami berdoa akan ketegangan-ketegangan di Laut Cina Selatan dengan Amerika dan Cina juga tidak berakibat buruk kepada ekonomi yang ada di Indonesia maupun di dunia ini. Tuhan juga tolong ya Tuhan supaya di samping kami berdoa untuk pemerintah, kami juga berdoa untuk pekerja-pekerja yang di sektor ekonomi menengah ke bawah, yang kecil, kiranya Tuhan juga akan tolong supaya mereka bisa mengolah kehidupan mereka, supaya ekonomi bisa tetap jalan, tetapi juga mereka dilindungi oleh Tuhan dengan kesehatan. Kami mengingat mereka adalah bagian dari jemaat-jemaat kami yang ada di antara masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah ini. Kiranya Tuhan juga akan berkati dengan rezeki dan berkat Tuhan yang ajaib. Di tengah perhitungan yang sulit, tapi mereka toh mendapati rezeki yang daripada Tuhan. Ajar kepada kami juga untuk tetap berbagi, di mana kami yang kuat memperhatikan yang lemah, karena disitulah iman kami diuji. Bila kami saling memperhatikan, kami saling menopang supaya ada keseimbangan kehidupan. Dan itu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, cara mengelola dalam keterbatasan dan kecukupan untuk memperhatikan orang lain yang berkekurangan. Kami tahu ketika kami melakukan kebaikan, maka Tuhan membalasnya berlipat atas semua kebaikan yang kami kerjakan sebagai ungkapan syukur dan bukan pancingan kepada berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk PPHT ini, kami bersyukur karena Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan dengan persekutuan yang indah. Kami boleh saling mendoakan dan mengingat satu dengan yang lain, sambil mendoakan supaya roh Tuhan menyapa kami dan memperkapi kami dengan hikmat, dengan karunia marifat, dengan iman, dengan karunia-karunia bahkan penyembuhan, dengan karunia-karunia rohani yang lain, sehingga kami bisa mengaktifasi pelayanan kami ini lebih efektif dan baik. Walaupun secara sosial atau secara fisikal tempatnya kami terbatas, tidak bisa bersentuh langsung, tapi secara doa, pembinaan kerohanian, pengembalaan, dan pemuridan tetap kami bisa jalankan, sambil tetap menguatkan satu dengan yang lain untuk menghadapi situasi yang tidak gampang ini. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang tertimpa persoalan secara langsung, sehingga pendapatan mereka drop dan bahkan tidak bekerja, ini juga akan tolong. Mencari pekerjaan di situasi yang seperti ini juga tidak mudah, tapi tolonglah Tuhan, peliharakan jemaat kami sebagaimana Tuhan juga memeliharakan kami. Tolonglah Tuhan, gereja kami tetap terpelihara dengan segala kecukupan. Kami tahu drop banyak sekali di persembahan-persembahan yang masuk di gereja-gereja sehingga defisit. Kami tahu itu membuat kami bersedih hati karena sementara kami harus tetap tercukupkan kehidupan kami, sementara kami melihat jemaat kami sangat kekurangan. Sementara kami melihat kondisi untuk operasional terbatas, sementara kami juga memikirkan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami juga mulai banyak yang harus kami pikirkan. Dan antisipasi khususnya untuk sekolah anak-anak kami juga. Kami berdoa Tuhan, tolong kami
dalam syafaat kami berdoa, kiranya Tuhan akan bukakan keajaiban-Mu, pintu rezekimu, pintu berkat-Mu lewat apa saja. Datangkan burung-burung gagak yang bisa memberkati kami lewat kehidupan ini dengan cara-Mu yang ajaib dan orang-orang yang Kau pilih yang berkecukupan untuk berbagi kepada yang berkekurangan. Kami tetap berdoa Tuhan supaya rasa kebersamaan kami dalam praktek hidup menjadi bagian yang nyata untuk saling memperhatikan. Kami berdoa juga untuk orang-orang tua jemaat kami yang rentan sekali dengan sakit dan rentan sekali dengan imun badi mereka, kiranya terjauhkan dari virus corona ini. Kiranya mereka tetap bisa menikmati kehidupan mereka tanpa ketakutan lebih, karena memang ini diprediksi menyerang orang-orang tua yang di atas 55 atau 60 tahun. Tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tetap menjadi bagian kami dan kami tak takut menghadapi sebab hidup dan mati ada di tangan Tuhan tentunya, dan semuanya kami siap kapanpun. Karena itu Tuhan tetap berkati orang-orang tua, jemaat kami yang banyak sekali orang-orang tuanya, mereka tetap terpeliharakan oleh Tuhan. Yang sedang berjualan dan mereka sedang mengolah ekonomi dengan berjualan model baru mereka, Tuhan juga akan berkati ya Tuhan, supaya mereka bisa mengerjakan dan berjualan dengan tambahan-tambahan pemasukan yang mereka bisa terima. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami semua, berikan kepada kami hikmat-Mu, marifat-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai gembala jemaat, sebagai sinode, sebagai PHT, sebagai PGMW, bahkan sebagai kepala rumah tangga. Tuhan akan berkati untuk setiap kami. Berkati dengan berkat khusus-Mu, sehingga kami bisa terus menjalankan pelayanan ini makin bersemangat karena roh Tuhan sedang tercurah atas kami. Kiranya damai sejahtera dan kekuatan, kesegaran, sukacita, kesehatan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan pelayanan saudara masing-masing. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa join pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Konsumsi sudah ada di meja makan masing-masing. Silahkan dinikmati. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Di PPHT PGMB 1 keren ini. Susah di PGMB yang lain belum bisa. Oh. Ini lagi